Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam program Lipstick alias Ulas Tips Cantik. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah cantik dengan laser Pro Yellow. Nah, kenapa di sini dibilang cantik? Karena memang laser Pro Yellow ini adalah jawaban bagi wanita yang ingin tampil cantik, bebas dari jerawat, flek hitam, kusam, dan penuaan dini. Nah, untuk membahas mengenai laser Pro Yellow ini kita sudah terhubung dengan dokter dari Bening Klinik Lampung yang juga kebetulan masih menjabat sebagai Mahanai Runner Up 1 Provinsi Lampung, Dr. Agung Prasetya. Halo, Dok. Halo, halo Mbak. Ya, Iya. terima Apa kasih ya kabar, Mbak Dok? ya, udah diundang. Alhamdulillah baik Mbak, puji Tuhan baik. Kalau Mbaknya gimana kabarnya? Baik kok, Dok. Baik juga. Lagi di mana, Dok? Oke. Lagi di rumah aja nih. Oke. Iya. Dok, Untuk sebelumnya saya terima kasih ya Mbak ya. Untuk iya. sebelumnya saya berterima kasih karena udah diundang sama Tribun Lampung untuk memberikan sharing dan juga edukasi untuk masyarakat yang ada di Provinsi Lampung yang lagi nonton sekarang ini supaya memberikan manfaat untuk kesehatan kulitnya supaya merawat dengan lebih baik lagi. Iya, Dok. Oke. Iya, sama-sama, Dok. Nah, Dok, sebelum kita Ya. membahas soal tema ini, Dok, dokter perkenalin Iya. diri dulu dong, Dok, ke Tribuners, Dok. Oke. Halo semuanya yang lagi nonton Tribuners. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Made Agung Prasetya Atana Yoga. Dan kebetulan puji Tuhan saya sedang bekerja sebagai dokter estetik yang bekerja di Bening Klinik Bandar Lampung. Dan juga sekaligus saya juga telah menjabat dan juga dipercaya untuk menjadi runner-up 1 Mengenai Provinsi Lampung tahun 2019. Iya, belum lengser berarti, Dok, ya? Iya, sebentar lagi lengser ini Mbak. Iya. Iya. Nah, Oke. Dok, sebelum membahas mengenai si laser Pro Yellow ini, Dok, ya, saya mau minta sedikit edukasinya ke dokter. Kenapa kok kita ini wajib melakukan perawatan wajah? Dan ada yang bilang perawatan wajah itu hanya berlaku buat wanita, pria nggak usah katanya. Nah, itu gimana, Dok? Oke, untuk tentunya kalau untuk perawatan wajah itu sebenarnya sih nggak hanya wanita saja ya, tentunya juga bisa dilakukan oleh pria ataupun laki-laki. Karena dengan kita merawat wajah, yaitu hal pertama adalah untuk meningkatkan self-esteem atau meningkatkan rasa confident pada saat kita tampil di depan banyak orang, pada waktu kita bekerja, pada waktu kita menempuh pendidikan, dengan kita menampilkan dengan penampilan diri yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesehatan kulit kita, kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan kulit yang kita jaga. Dan juga sebenarnya kan kulit itu kan sebenarnya organ terpenting ya. Selain jantung dan paru-paru, kulit itu kan sebenarnya adalah sebagai anugerah juga dari Tuhan. Tentunya kita harus bisa merawat dengan baik lagi dari pemberian Tuhan tersebut dengan merawat tidak hanya dengan skincare saja, tetapi juga kita harus meningkatkan lifestyle kita dengan lebih baik lagi. Misalnya berolahraga, lalu juga rutin makan sayur-sayuran, buah-buahan, lalu juga kita bisa relaksasi, atau bisa merilis stres kita dengan baik. Tentunya kalau kita merawat kulit kita dengan lebih baik lagi, tentunya kita juga sama saja memberikan ataupun menjaga anugerah dari Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, kalau dan juga yang terakhir Mbak, kalau misalnya untuk kita merawat kulit juga sebenarnya kita nanti tidak terjadi penuaan dini dengan cepat, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita merawat diri dengan lebih baik lagi, tentunya untuk kesehatan kulit. Yang pasti sih lebih ke meningkatkan rasa percaya diri ya, seperti itu. Iya. Nah, kalau perawatan wajah ini kalau menurut dokter itu baiknya dilakukan mulai usia berapa, Dok? Sebenarnya kalau untuk perawatan wajah itu kan sudah salah satu menyatu juga ya. Tergabung dalam seluruh kulit yang ada di tubuh kita. Dari wajah, lalu juga badan, kaki, tangan, seperti itu. Sebenarnya untuk melakukan perawatan kulit itu sebenarnya dari bayi pun sebenarnya kita sudah harus merawat Mbak. Seperti itu. Karena misalnya kita dari bayi nih, pasti kalau misalnya bayi-bayi itu kan sudah pasti mengenal dengan skincare juga. Misalnya hair lotion, atau misalnya bedak bayi,
sabun bayi, seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk merawat kulit itu sebenarnya sudah kita jaga dari sejak kita bayi sih Mbak, kayak gitu, atau balita ya, seperti itu. Jadi nggak hanya pada waktu kita dewasa saja, atau misalnya pada waktu kita remaja saja, seperti itu. Ataupun perawatan itu nggak harus orang tua yang memerlukan perawatan tersebut. Tapi sebenarnya dari bayi pun kita sudah diperkenalkan dengan skincare, seperti itu. Contohnya, tadi yang saya katakan, ada moisturizer atau pelembab bayi, lalu juga ada perawatan rambut bayi, seperti itu. Iya. Tentunya dengan perawatan bayi juga, pastinya juga kita harus konsultasi juga ya kepada dokter juga ya, baik itu dokter kulit ataupun dokter spesialis anak juga, ataupun dokter yang berkompeten di bidangnya. Jadi biar tidak salah pada waktu kita mengaplikasikan skincare tersebut, baik itu tidak hanya untuk balita aja, tapi untuk remaja, orang dewasa, ataupun orang tua, seperti itu. Oh iya, oke dok. Nah sekarang kita langsung ke perawatan dok ya. Perawatan ini kan macam-macam ya dok ya. Treatment lah ya, macam-macam kan ya. Udah banyak jenisnya itu. Nah salah satunya itu tuh yang saya dengar yang best seller banget ya, karena perawatan ini hanya dengan satu treatment ini aja udah dapat semuanya, udah bebas jerawat, bebas kusam, bebas flek, bebas penuaan, ya kan? Kalau di toko itu one stop shopping dok. One stop shopping dapat semua kan? One stop shopping. Iya. Nah, bener Mbak. Iya kan? Iya, bener banget. Iya bener kan? Kita nggak perlu lagi nggak perlu lagi melakukan perawatan khusus jerawat, khusus flek, ya kan? Nah, kalau sebenarnya laser Pro Yellow ini nih perawatan yang seperti apa dok? Oke, sebelum kita membahas tentang treatment laser Pro Yellow, dari definisinya dulu aja Mbak ya, pasti kan teman-teman juga pasti yang lagi nonton ini, apa sih Pro Yellow itu, seperti itu ya. Jadi laser Pro Yellow itu adalah laser diode pertama di dunia yang diciptakan oleh negara Jerman. Dan laser Pro Yellow ini dengan gelombang 577 nanometer, dia bisa untuk mengatasi masalah tidak hanya untuk pigmentasi kulit ya. Contohnya kalau untuk mengatasi pigmentasi kulit dari laser Pro Yellow bisa seperti kita mengatasi permasalahan flek, habis itu noda-noda bekas jerawat, atau misalnya noda-noda hitam. Tetapi tidak hanya untuk mengatasi pigmentasi saja. Laser Pro Yellow juga bisa untuk mengatasi jerawat. Jerawat yang lagi aktif ya Mbak ya, ataupun lagi meradang juga bisa kita atasi dengan laser Pro Yellow. Dan juga laser Pro Yellow ini juga bisa untuk mengatasi permasalahan vaskular ataupun pembuluh darah. Terkadang kita misalnya di kulit wajah kita itu ada yang seperti muncul-muncul guratan pembuluh darah yang berwarna merah. Nah, itu juga bisa diatasi dengan laser Pro Yellow ini. Tentunya nyaman, tanpa rasa sakit juga, dan tentunya juga yang paling penting laser Pro Yellow ini sudah terregistrasi oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi tentunya aman sekali ya Mbak ya, kalau misalnya kita melakukan treatment laser Pro Yellow ini. Jadi dia tadi bisa untuk mengatasi permasalahan pigmentasi kulit, lalu juga jerawat, dan juga bisa untuk mengatasi permasalahan vaskular ataupun telangiectasia ataupun urat-urat halus pembuluh darah yang berwarna merah. Seperti itu. Iya. Banyak nggak sih dok peminat dari laser Pro Yellow ini dok? Puji Tuhan, selama praktek peminatnya cukup banyak Mbak. Terutama yang di masyarakat Lampung ya, seperti itu. Seperti itu. Juga banyak sih, alhamdulillah puji Tuhan, peminat juga cukup banyak gitu. Dan juga dari hasilnya pun memang sangat baik juga ya untuk meningkatkan kesehatan kulit dari pasien-pasien yang kita treatment dengan laser Pro Yellow ini. Gitu. Iya. Kalau di bening biayanya berapa dok? Ada yang nanya ini dok, biayanya berapa? Kalau misalnya untuk di bening klinik, untuk biayanya 2 juta. Untuk laser Pro Yellow ini untuk for whitening, anti-aging, dan juga untuk mengatasi dari bekas-bekas jerawat yang berwarna kecoklatan ataupun yang berwarna merah, itu memakan biaya 2 juta. Seperti itu. Itu dari range-nya, iya untuk sekali treatment-nya 2 juta. Jadi range-nya itu dari 2 juta sampai 3 juta Mbak. Wow, lumayan untuk ya, sekali treatment-nya. Iya, lumayan sih. Seperti itu. Mungkin karena ini dok ya, karena fungsinya yang komplit itu makanya harganya lumayan ya. Benar sih Mbak. Karena memang teknologi lasernya juga sangat bagus ya untuk merangsang kolagen dan juga menghambat pigmentasi melanin ya. Dan juga untuk
menghambat dari oksihemoglobin untuk mengkerutkan urat-urat pembuluh darah. Jadi dia teknologinya sangat nyaman dan juga hasilnya juga kelihatan nyata. Maka dari itu mungkin dari segi biayanya juga agak Wow ya. lumayan mahal ya seperti itu. Tapi sebenarnya Mbak, kalau misalnya di Bleeding Clinic ini yang saya tahu untuk laser pro-yellow ini termasuk terjangkau sih Mbak. Termasuk terjangkau sih untuk masyarakat yang ada di Indonesia ya, kayak gitu. Kalau menurut saya ini termasuk terjangkau juga sih Mbak sebenarnya kalau untuk harga tersebut ya. Mungkin tergantung dari ekonomi seseorang juga ya Mbak ya. Kayak gitu. Misalnya nih, kalau misalnya ternyata ekonominya juga, maafnya ngomong, misalnya kurang cukup untuk mendapatkan laser pro-yellow ini. Mungkin bisa dikasih solusi dari dokternya untuk mencari modalitas treatment lainnya yang lebih terjangkau lagi Mbak. Karena treatment pro-yellow itu, maksudnya kalau misalnya pasien mau treatment, kita nggak langsung sih nembak, ayo treatment pro-yellow kayak gitu kan. Kita memaksakan tuh enggak sama sekali Mbak, seperti itu. Jadi kita sarankan dengan solusi-solusi treatment laser lainnya yang juga bagus untuk mengatasi problem-problem wajah dan juga tentunya nyaman ya dan juga nggak terlalu memakan biaya yang cukup mahal seperti itu. Ya. Karena di Bleeding Clinic kan nggak hanya pro-yellow aja sih Mbak, ada laser-laser lainnya seperti laser glowing, laser fleck, seperti itu Mbak, laser NDX, seperti itu. Dan bahkan dengan skincare yang tepat sesuai dengan kondisi wajah juga, itu sudah sangat membantu untuk mengatasi problem wajah pasien tersebut, seperti itu. Iya. Nah, ini kan namanya laser pro-yellow dok. Apa menggunakan laser seperti ada warna yellow-yellownya gitu dok? Iya, benar Mbak. Jadi laser pro-yellow dari kata-kata pro-yellow, jadi yellow itu kan warnanya kuning. Memang benar Mbak, pada waktu kita mengerjakan laser pro-yellow ini, warnanya juga yang dikeluarkan dari alat tersebut berwarna kuning. Iya, jadi sesuai namanya ya. Benar Mbak, sesuai dengan namanya. Iya. Nah dok, proses dari laser pro-yellow ini gimana dok? Kalau dokter menangani ada pasien yang perlu laser pro-yellow ini prosesnya gimana dok? Dari pembersihan muka dok mungkin dok. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk laser pro-yellow ini sebelum kita menentukan pasien ini melakukan treatment laser pro-yellow, pastinya kita periksa dulu ya Mbak ya. Kita periksa dulu kondisi wajah pasien, kita anamnesis dengan lengkap, kita lakukan pemeriksaan fisik dengan tepat, lalu sudah ketemu diagnosanya, lalu kita anjurkan untuk melakukan salah satu treatment yaitu dengan pro-yellow. Nah, pada saat kita melakukan treatment pro-yellow, pasien tersebut dibersihkan dulu wajahnya, di-cleansing dulu supaya bersih dari make up, supaya bersih dari polusi, debu, keringat, seperti itu ya Mbak ya. Jadi setelah pasien tersebut sudah bersih mukanya ataupun wajahnya, kita lakukan untuk anestesi. Jadi kita anestesi dulu dengan krim anestesi, kurang lebih memakan waktu 15 sampai 30 menit ya Mbak ya, untuk kita anestesi dulu. Kenapa? Supaya wajah pasien terasa nyaman. Begitu, pada waktu kita melakukan tindakan treatment laser pro-yellow ini. Jadi setelah di cleansing wajah pasien, lalu kita berikan krim anestesi untuk menyamankan pasiennya kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu kita lakukan treatment pro-yellow ini. Pada waktu kita melakukan treatment pro-yellow, anestesinya juga kita hapus dulu. Jadi setelah 15 sampai 30 menit, kita hapus anestesinya dengan prosedur standar operasional yang berlaku di Bleeding Clinic. Setelah itu kita oleskan gel. Gel ini kita oleskan di wajah khusus untuk supaya treatment yang kita lakukan supaya lebih efektif. Begitu, supaya cahaya tersebut bisa menyerap dengan optimal ke bagian lapisan kulit kita. Setelah kita oleskan gel di seluruh wajah pasien, kita tutup matanya dengan kacamata khusus untuk pasien. Jadi pasiennya kita tidurkan, kita berikan gel di wajahnya supaya nyaman. Setelah itu kita tutup matanya dengan kacamata khusus untuk pasien yang kita lakukan treatment pro-yellow. Setelah itu dokternya yang melakukan pun menggunakan handscoon, menggunakan sarung tangan, ya kan? Nah setelah itu kita sebagai dokternya pun kita juga melakukannya dengan kacamata juga Mbak. Jadi kacamata
itu tidak hanya terpasang pada pasien saja, tetapi kacamata juga kita gunakan oleh dokternya. Karena supaya mata kita tidak terjadi gangguan akibat sinar laser pro yellow yang timbul tersebut. Karena kalau kita nggak pakai kacamata, tentunya bisa menyebabkan rasa silau. Lalu juga gangguan pada kesehatan mata. Jadi dokter dan pasiennya pun harus diberikan alat pelindung diri lah seperti itu. Dengan proper begitu. Nah setelah itu kita lakukan deh treatment pro yellow itu sampai selesai. Iya, itu lasernya ditembakkan ya dok ya? Iya, kita tempelkan di wajah. Seperti itu. Dan kita ratakan dari treatment pro yellow-nya itu tidak hanya pipi aja, tapi merata. Nggak hanya pipi, tapi merata ke dagu, ke daerah kumis, ke hidung, ke dahi, seperti itu. Iya. Dan prosedurnya pun nyaman sih Mbak, dan juga tidak menyebabkan rasa sakit ataupun kepanasan, begitu. Karena dari alat pro yellow-nya pun yang kita tempelkan di wajah, namanya alat scanner ya Mbak ya, pada waktu kita tempelkan di wajah pasien itu terasa agak dingin. Karena ada coolernya di situ. Di alat pro yellow-nya itu ada coolernya, jadi pasien itu tidak terasa panas ataupun terasa sakit, seperti itu. Iya, tapi ada bekas itu nggak dok? Kan namanya habis di laser dok ya, ditembak istilah, ada kayak bekas-bekas hitamnya gitu nggak dok? Kalau untuk bekas-bekas hitam tidak ada sama sekali Mbak. Oh nggak ada ya? Paling untuk efeknya, untuk sementara waktu itu agak sedikit ngeping-ngeping aja sih, kemerahan dikit lah kayak gitu. Kan biasa sih Mbak habis treatment laser itu pasti agak sedikit ngeping-ngeping dikit ya Mbak ya. Nah, itu nanti dia ngeping-ngeping ataupun kemerahan yang agak samar itu dia akan menghilang kurang lebih 3-4 jam. Iya. Tapi tidak menyebabkan kayak misalnya kehitaman atau misalnya kebakar, tidak sama sekali Mbak. Dan itu sangat nyaman dan efeknya pun bagus. Pada waktu sekali treatment pun sudah mulai terlihat hasilnya sih Mbak, seperti itu. Tetapi tadi itu efeknya agak sedikit kemerahan ya Mbak ya. Kayak gitu. Tapi kemerahannya itu cuma berlangsung beberapa jam aja. Kurang lebih 3-4 jam, setelah itu dia menghilang. Gitu. Dan gak ada luka ya dok ya? Tidak ada luka sama sekali. Gitu. Iya. Nah setelah treatment itu ada namanya habis di laser ya dok ya? Ada pantangannya ya dok? Nah, jadi kalau misalnya untuk habis treatment pro yellow, misalnya pasien tersebut ataupun seseorang tersebut sedang melakukan treatment laser pro yellow, tentunya kita mengedukasi kepada pasien. Jadi nanti selama 3 hari tidak boleh menggunakan toner dan krim malam. Itu hal pertama Mbak. Toner sama krim malam tidak boleh dipakai selama 3 hari supaya ada waktu istirahat untuk kulitnya pada waktu kita pasca treatment pro yellow ini. Lalu yang kedua, selama 3 hari sampai 7 hari, selama 3 hari sampai seminggu, kita tidak boleh untuk panas-panasan terlebih dahulu. Lalu misalnya olahraga yang berat, atau misalnya kita panas-panasan di pantai, ataupun misalnya kita ke gunung ya Mbak ya, seperti itu. Itu jangan dulu, karena tadi laser pro yellow itu dia butuh waktu istirahat untuk menyehatkan kulitnya ya Mbak ya, atau misalnya memulihkan dari kondisi kulitnya. Jadi untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang panas sampai mengeluarkan keringat berlebih itu dilarang dulu, ditunda dulu 3-7 hari yang akan datang. Nanti setelah seminggu boleh tuh melakukan gym, sauna, habis itu mau traveling pun nggak apa-apa, it's okay, seperti itu. Jadi supaya pembuluh darahnya itu yang tadinya yang kita kecilkan, supaya tidak melebar lagi Mbak, seperti itu. Dan juga supaya tidak terkena burn atau kebakar dari sinar UVA dan UVB dari radiasi matahari. Maka dari itu selama 3-7 hari nggak boleh panas-panasan ataupun sampai kita melakukan tindakan yang sampai keluar keringat berlebih. Ya, begitu. Lalu yang ketiga adalah tidak boleh misalnya kita pakai scrub, ya, pakai scrub kayak gitu ya Mbak ya, atau misalnya pakai skincare yang ada kandungan AHA sama BHA-nya selama 3 hari. Jadi biar ada waktu istirahat buat kulitnya. Jadi selama 3 hari tadi tidak boleh menggunakan toner sama krim malam. Setelah itu tidak boleh menggunakan scrub di wajah selama 3 hari dan juga tidak boleh menggunakan skincare yang ada AHA sama BHA-nya. Gitu. Iya. Dan tentunya habis treatment pro yellow pun wajib ataupun sangat perlu banget kita menggunakan sunblock.
Karena sunblock itu berfungsi untuk melindungi wajah kita dari paparan UVA sama UVB yang dapat menyebabkan penuaan dan juga eritema ya, ataupun flek karena radiasi yang sangat kuat dari UVA sama UVB. Dan menggunakan sunblocknya pun harus sesuai dengan takaran yang mencukupi. Tidak hanya pagi saja dipakai, tetapi juga dipakainya pada waktu siang hari juga. Seperti itu. Iya, berarti untuk orang pekerja lapangan kayak saya ini nggak cocok ya dengan laser ini ya, kan harus di luar terus tuh. Sebenarnya nggak apa-apa kok Mbak, kalau misalnya kita pekerja lapangan ya Mbak ya, asalkan kita menggunakan sunblock dengan proper. Tadi itu sunblock itu kan dia bisa menangkal UVB ya, atau sunscreen. Kita menggunakan sunscreen itu karena dia pelindungannya untuk menghambat sinar UVA sama UVB. Dengan Mbaknya menggunakan sunblock dengan baik, digunakannya pagi dan siang, tentunya nyaman dan aman Mbak, dari masalah-masalah kulit ataupun penuaan dini di masa yang akan datang. Jadi boleh kok Mbak, kalau misalnya Mbaknya kan pekerja lapangan tuh, atau misalnya ada juga tuh, misalnya pekerja lapangan gak hanya Mbak aja sih, misalnya ya polisi, misalnya gitu kan, ataupun misalnya atlet, itu it's okay sih, nggak apa-apa asalkan dia menggunakan sunblock dengan baik, seperti itu. Iya, minimal berapa sih dok SPF-nya kalau untuk di Indonesia ini? Kalau untuk di Indonesia ini SPF-nya minimal 30. Minimal ya. Karena kan kita negara tropis, negara Indonesia ya Mbak ya, negara tropis. Jadi tentunya tidak sepanas ataupun tidak seterik mataharinya di Eropa misalnya, ataupun negara Amerika ya Mbak ya, seperti itu. Jadi dengan negara tropis seperti Indonesia, seperti itu ya, tentunya kita minimal menggunakan sunblock tadi SPF-nya 30. Dengan SPF, sebenarnya sih SPF 30 itu memberikan perlindungan 300 menit Mbak. Lalu kalau misalnya SPF 50, itu lebih bagus juga sih Mbak ya. Dan perlindungan lebih lama. Mau pakai SPF 30 boleh, mau pakai SPF 50 monggo, seperti itu Mbak ya. Karena dengan SPF 30 ataupun 50, dengan semakin tinggi SPF itu, masa perlindungannya akan semakin tinggi. Kalau misalnya seseorang tersebut, atau saya ya Mbak ya, itu pakai SPF 30, jadi perlindungannya 300 menit. Sedangkan kalau misalnya kita SPF-nya menggunakan 50, perlindungannya selama 500 menit, seperti itu. Jadi setelah 300 menit, setelah 500 menit, kita harus ulangi lagi Mbak. Kita aplikasikan lagi nih, kayak gitu. Oh jadi bukannya pakai seharian ya dok ya? Iya, jadi nggak hanya pas paginya aja, jadi juga harus digunakan pada waktu setelah masa dia kerjanya habis, seperti itu. Tergantung dari si ukuran dari SPF-nya itu. Kalau misalnya 30 menit, kalau misalnya SPF 50, 500 menit. Jadi setelah masa itu kita aplikasikan lagi. Tetapi Mbak misalnya nih, kalau misalnya orang-orang tersebut ternyata kerjanya atlet misalnya ya Mbak ya, dia sering berkeringat misalnya, atau kita lagi olahraga di luar sampai gobios ya Mbak ya, atau keringatnya sampai berlebihan. Jadi kita gunakannya nggak hanya pagi aja, tapi kita aplikasikan yang per 3 jam Mbak. Karena luntur. Kalau kita olahraga di luar lagi traveling pas panasan, keringatnya keluar semua, kan mudah luntur ya Mbak ya. Jadi kita sebaiknya aplikasikannya per 3 jam. Pada saat kondisi-kondisi yang kita sedang berkeringat berlebih ya, pada waktu olahraga, pada waktu kita traveling ke gunung misalnya, ke air terjun, gitu. Ataupun kita lagi olahraga renang. Iya. Nah, itu kan tadi pantangan ya dok ya. Nah, kalau yang harus dilakukan pasien ini setelah dia treatment Pro Yellow ini dok. Tadi udah bicara pantangan, sekarang apa yang harus dilakukan gitu dok? Kalau untuk yang harus dilakukan, tadi sih sama aja sih Mbak, yang harus dilakukan tadi setelah treatment Pro Yellow itu seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Cuman kalau misalnya untuk edukasi tambahannya adalah pada waktu kita setelah treatment Pro Yellow, selain pantangan-pantangan tadi yang saya katakan, itu kan dilakukan juga. Nah, tadi itu kita harus menggunakan skincare-nya juga dengan rajin dan tepat, seperti itu. Misalnya sebelum menggunakan krim, pagi ataupun krim malam, kita double cleansing terlebih dahulu dengan menggunakan susuk pembersih, sabun cuci muka, sama toner. Karena ketiga hal tadi itu adalah untuk meningkatkan penyerapan dari
krim yang kita aplikasikan di wajah. Dengan kita double cleansing, komedo, kulit mati, ataupun beruntusan, itu tidak akan muncul. Kalau misalnya kita menggunakan susu bersih, sabun, sama toner, atau double cleansing itu dengan baik ya Mbak ya. Dan saran saya sih, kepada pasien-pasien ataupun orang-orang yang lagi nonton live ini, double cleansing itu sebaiknya dilakukan pada waktu pagi dan malam hari. Jadi sehari 2 kali. Seperti itu. Oh, iya. Supaya pori-pori sehat, komedo berkurang, kulit mati keangkat, lalu juga terhindar dari beruntusan, seperti itu. Lalu gunakan serum dengan tepat dan baik. Jadi serum itu dipakainya pagi dan malam hari, sesuai dengan kondisi wajahnya. Kalau misalnya lagi berjerawat, ya pakai serum jerawat. Atau misalnya wajahnya kusam, tidak berjerawat dan ada flatnya, atau ada bekas-bekas jerawat, ya gunakan serumnya serum pencerahan. Pokoknya gunakan serum itu sesuai dengan kondisi wajah. Setelah menggunakan serum, gunakan krimnya. Krim pagi dan krim malam. Krim pagi tadi yang saya katakan tuh penting banget. Jadi biar nggak timbul penuaan dini dengan cepat, krim pagi itu digunakannya atau sunblock tersebut dipakainya pagi dan siang hari. Iya. Dok, krim pagi sama sunblock itu beda apa sama, Dok? Kalau misalnya di Bening Klinik sih, krim pagi itu sudah ada isi sunblocknya. Jadi ya? krim pagi itu, ya Mbak ya, di dalam potnya itu sudah ada sunblocknya juga, seperti itu. Dan ada kandungan anti jerawatnya. Kalau misalnya nih krimnya krim pagi buat jerawat, nah itu ada kandungan anti jerawatnya dan juga sudah ada sunblocknya ya Mbak ya. Atau misalnya krim itu krim pencerah untuk mengurangi flek dan juga mengurangi bekas jerawat, untuk mencerahkan. Tidak hanya ada antioksidannya saja, tetapi juga sudah ada sunblocknya juga ya Mbak ya, gitu. Jadi sudah dalam satu packaging Mbak, gitu. Tapi mungkin di klinik-klinik lainnya, atau misalnya di produk-produk over the counter, atau misalnya di produk drugstore ya Mbak ya, itu mungkin ya terpisah, gitu. Krim pagi sendiri, sunblock sendiri, kayak gitu. Jadi tergantung klinik tersebut ataupun klinik yang lain mungkin ada yang berbeda dengan kita, begitu Mbak ya. Jadi tergantung sih dari kebijakan klinik dan juga dokternya juga yang menang. Iya. Nah Dok, laser Proyolo ini kan kalau satu itu kalau baru dilakukan sekali kan mungkin hasilnya nggak maksimal ya Dok ya. Iya, perlu benar. berapa kali Dok dan perlu berapa kali dengan selang waktu berapa lama Dok? Misalnya sebulan sekali gitu. Jadi kalau untuk misalnya treatment Proyelo ini kan tentunya satu kali treatment pun sebenarnya sudah mendapatkan perbaikan dari kondisi kulit ya Mbak ya, seperti itu. Cuman untuk mendapatkan hasil yang optimal, itu perlu pengulangan 3-4 kali. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, itu perlu pengulangan 3-4 kali. Dan juga pengulangan dari treatment yang pertama, ataupun kita berlanjut ke treatment yang kedua, atau ke treatment yang berikutnya, itu dengan jarak ataupun selang waktu 3-4 minggu. Iya. Jadi jarak treatment pertama dan juga untuk treatment yang berikutnya itu diberikan jarak waktu 3-4 minggu. Iya. Nah, dalam kondisi kulit yang seperti apa yang dan dokter nggak boleh juga, ini? Saya sih nggak hanya menyarankan. Ya. Halo? Oke. Jadi kalau ini kan sudah. Halo Dok? Iya, halo. Jadi kalau misalnya tadi kan Mbaknya menanyakan untuk kontraindikasi ya, atau misalnya pantangan-pantangan apa aja. Larangan-larangan aja. Jadi untuk larangan-larangan untuk tidak boleh melakukan treatment Proyelo adalah pada saat yang pertama, kondisi kulit lagi mengalami infeksi. Jika kondisi kulit lagi mengalami infeksi, itu dilarang dulu atau ditunda dulu sampai infeksi yang ada di wajahnya sudah sembuh. Itu yang pertama ya Mbak ya. Lalu yang kedua, pada saat pasien tersebut ataupun seseorang tersebut lagi dalam kondisi hamil. Nah, itu juga merupakan pantangan kalau lagi hamil ya Mbak ya. Lalu ketiga, pada saat kita memeriksa nih kondisi wajah pasien, ternyata ada kecurigaan ke arah keganasan ataupun mengalami kanker kulit di wajah atau yang bernama melanoma ya Mbak ya. Nah, jadi pada waktu kita periksa kondisi wajah pasien dan juga pasien tersebut ingin Proyelo, kita sarankan tidak boleh dulu gitu.
Karena kulitnya di wajahnya lagi dalam kecurigaan ke arah keganasan ataupun tumor. Nah, itu sangat tidak boleh atau kita larang dulu untuk melakukan tindakan pro halo sampai sembuh. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah pada saat kulit wajah pasien lagi mengalami luka terbuka. Pada saat pasien tersebut wajahnya lagi belum sembuh dari luka terbukanya, tidak boleh dulu untuk melakukan tindakan pro halo tersebut. Jadi tadi itu kontraindikasi melakukan pro halo itu ada 4 hal tadi. Iya. Nah, ini aman untuk usia berapa sih, Dok, pro halo ini? Sebaiknya kalau untuk pro halo ini kita aplikasikan ataupun kita lakukan kepada pasien dari usia 15 tahun. Minimal dari usia 15 tahun sampai ke orang dewasa ataupun ke orang tua. Iya. Jadi rentangnya tadi 15 tahun sampai ke orang tua. Orang tua ya. Itu bisa kita lakukan tindakan pro halo dengan kondisi-kondisi tadi yang telah ditentukan oleh dokter. Kalau misalnya dia lagi mengarah kecurigaan ke arah keganasan, atau misalnya lagi hamil, lagi mengalami infeksi kulit, kayak gitu ya Mbak ya. Itu tentunya tidak boleh melakukan tindakan pro halo. Iya. Oke. Berarti kalau kulitnya sehat, ya boleh ya, monggo ya Dok ya. Monggo, iya. Seperti itu. Iya. Nah Dok, tapi kan Dok ya, sampai sekarang ini Dok kan masih banyak orang, ya cewek sih ya terutama itu, yang takut bener namanya perawatan, mau itu treatment, mau itu pakai skincare, mereka nggak mau gitu loh Dok. Jadi apalagi disuruh laser pro halo ya Dok ya, nampak nggak mau gitu kan. Jadi alasan mereka tuh kenapa mereka nggak mau, katanya nggak mau nanti ketergantungan gitu. Iya, katanya ketergantungan, nanti kalau udah nggak perawatan lagi muka gue jerawatan langsung. Nah, itu gimana Dok? Pendapat dokter mengenai ada orang yang beranggapan kalau masih perawatan itu membuat ketergantungan. Oke. Tentunya untuk pertanyaan tersebut, skincare ataupun treatment apakah itu menyebabkan ketergantungan? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak menyebabkan ketergantungan. Kenapa? Karena skincare yang diberikan oleh dokter ataupun treatment yang kita berikan kepada dokter, dari dokter ya Mbak ya, kepada pasien adalah dengan peresepan dan juga dengan pemeriksaan kulit yang tepat sesuai dengan kondisi wajah pasien, dan juga ya skincare yang kita berikan pun sesuai dengan kondisi masalah pasien itu sendiri. Begitu. Jadi tidak menyebabkan ketergantungan, karena skincare yang kita resepkan ataupun treatment yang kita resepkan itu bersifat personal ataupun bersifat perorangan begitu. Misalnya si A pakai skincare yang dengan kondisi sesuai dengan kondisi masalah wajahnya, tapi tiba-tiba temennya ujuk-ujuk nyoba gitu ya Mbak ya. Skincare yang diberikan oleh dokter tadi tanpa melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Ya tentunya ya nggak boleh, karena skincare itu kan tadi kan diresepkannya hanya untuk si A aja. Karena dia sudah melewati pemeriksaan anamnesis yang tepat begitu Mbak ya, dan sesuai dengan kondisi kulitnya. Jadi skincare itu ya digunakannya hanya untuk si A aja, seperti itu. Jadi nggak boleh tuh dijual bebas ataupun sampai dicoba-coba oleh orang-orang lain kayak gitu, tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu, seperti itu. Dan tentunya misalnya nih pasien tersebut ataupun orang tersebut sudah wajahnya sehat ya Mbak ya, karena dia rajin merawat dirinya dengan baik, dengan skincare ataupun ditambah dengan treatment. Jadi wajahnya bagus tuh Mbak, sehat banget, misalnya mulus, habis itu cerah, tidak ada flek, tidak ada jerawat. Karena dia menggunakan skincare dan juga treatment berkala. Tetapi tiba-tiba pasien tersebut misalnya ataupun orang tersebut stop, tiba-tiba nggak make skincare-nya lagi yang dari dokter, dan juga pasien tersebut tidak mencari skincare penggantinya. Kalau misalnya pasien itu nggak mencari skincare penggantinya dari skincare yang dipakai dari dokter sebelumnya, tentunya ya pasti bisa timbul masalah-masalah kulit. Karena yang tadi terbiasa dirawat, gaya hidupnya sehat, tiba-tiba skincare-nya yang dari dokter nggak dipakai.
ya nggak apa-apa Mbak, nggak pakai skincare dokter, asalkan pasien tersebut ataupun orang tersebut menggunakan skincare lainnya yang cocok dan aman dengan kondisi wajahnya. Misalnya dari over the counter, beli di drugstore, kan banyak ya Mbak ya yang ada BPOM-nya ya, begitu. Itu bagus untuk kondisi wajah si pasien asalkan cocok ya Mbak ya. Nah kalau misalnya dia nggak pakai apa-apa, ya pasti timbul flek, kusam, jerawatan Mbak, kayak gitu. Karena dia nggak pakai skincare-nya ya gitu. Apalagi sunblock. Misalnya pasien itu nggak pakai sunblock sampai sebulan 2 bulan, padahal matahari di mana-mana, ya kan? Padahal UVA UVB itu pengaruhnya sangat luar biasa Mbak kalau kita nggak menggunakan sunblock. Itu bisa kusam, timbul flek, kayak gitu ya Mbak ya, kebakar kulitnya. Apalagi pasien itu nggak menjalani gaya hidupnya dengan sehat. Suka begadang, kurang tidur, makanan berminyak, bersantan, jarang olahraga. Tentunya itu bisa memperparah kondisi wajah pasien tersebut. Maka dari itu, saya bisa mengatakan bahwa itu tidak menyebabkan ketergantungan. Karena kulit itu kan organ hidup ya Mbak ya. Kulit kita ini kan organ hidup. Sampai kita nanti meninggal pun, ya baru dia mati ya Mbak ya, kayak gitu loh Mbak. Jadi selama kita hidup, kulit ini masih hidup Mbak, jadi ini perlu dirawat, begitu. Kalau nggak dirawat ya pasti timbul masalah-masalah kondisi lainnya, begitu. Dan ibaratnya saya analogikan dengan kita sikat gigi. Kalau misalnya kita sikat gigi dengan rutin, pagi, siang, malam, pasti gigi kita kan putih ya Mbak ya. Terhindar dari plak, terhindar dari gigi berlubang. Tiba-tiba orang tersebut nggak sikat gigi deh selama 1 bulan. Coba bayangkan. Coba deh Mbak bayangkan misalnya ya kayak gitu kan. Pasti giginya berlubang, timbul plak, karies, kayak gitu kan, infeksi gigi. Karena nggak dirawat, nggak disikat giginya dengan pasta gigi yang dengan memadai seperti itu. Layaknya kulit juga, kalau kulit nggak dirawat ya pastinya timbul masalah seperti itu. Iya. Jadi mungkin perlu diluruskan, yang ada bukan ketergantungan tapi kebutuhan ya Dok? Iya, itu suatu kebutuhan ya Mbak ya, kayak gitu. Iya. Nah, Yang iya Dok. Terakhir nih Dok, kan kalau ada orang yang dia suka membeli krim itu di skincare itu kan di luar ya, nggak mau di dokter ya, mungkin dengan alasan harganya mahal kalau di dokter, katanya gitu. Nah, ada juga yang membeli skincare itu online. Katanya online itu lebih murah. Kata dia, saya nggak tahu juga, saya nggak pernah beli ya kan. Nah, gimana sih pendapat dokter ini soal yang suka banget membeli krim skincare ini online Dok? Oke. Kalau untuk pendapat saya dari skincare online tuh sebenarnya boleh-boleh saja Mbak. Kalau kita mau beli skincare online sih sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan ini tips dari saya supaya pada waktu kita menggunakan skincare pembelian online itu aman. Karena zaman sekarang tuh Mbak ya marak banget orang pengen cari duit dengan misalnya dia bukan dokter ya Mbak ya, tiba-tiba ngejual krim pagi, krim malam yang itu ternyata kandungannya bahannya berbahaya banget Mbak. Dan itu tidak boleh digunakan oleh manusia, seperti itu. Demi mencari keuntungan, tapi dia masa bodoh tuh oknum-oknum seperti itu yang jual di online ya Mbak ya, yang ternyata skincare-nya itu bahannya berbahaya dan juga bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah di kulitnya dan juga tidak terregistrasi oleh BPOM. Jadi untuk teman-teman yang lagi ngikut live ataupun misalnya lagi nonton, kalau misalnya beli skincare online kita harus cermat, harus cerdik juga ya kayak gitu. Jangan sampai tertipu tuh sama oknum-oknum yang tadi itu yang saya katakan. Jadi pertama, asalkan skincare yang kita beli di online itu terregistrasi oleh BPOM. Itu kunci utama. Skincare itu harus ternotifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena kalau sudah terregistrasi oleh BPOM, bahan-bahan yang ada di dalam skincare itu pastinya aman digunakan oleh kita. Ya Mbak ya, seperti itu. Itu yang pertama, kunci utama. Kedua, pastikan kalau itu kemasannya juga dalam kondisi baik, tidak kadaluarsa, begitu. Ya. Nah, itu kunci utama. Kalau misalnya tidak terregistrasi oleh BPOM, waduh ya udah nggak usah dibeli, ngapain dibeli?
justru nanti malah membahayakan kulit kita, merusak kulit kita yang tadinya wajahnya pengen bagus, malah rusak karena bahan-bahan yang berbahaya. Karena tadi itu, kalau misalnya kita beli skincare online tadi, kita kalau nggak ada modal 3 tadi itu, ya bisa nggak karu-karuan nanti wajahnya, Mbak. Karena banyak banget, ada juga tuh Mbak, yang misalnya di online shop ya, ngaku-ngakunya krim racikan dokter. Ngaku-ngakunya krim racikan dokter. Padahal dia bukan dokter, Mbak, seperti itu. Tapi ngaku-ngakunya krim racikan dokter. Padahal kalau krim racikan dokter itu tidak boleh dijual bebas. Satu, krim racikan dokter itu tidak boleh dijual bebas tanpa melewati pemeriksaan kulit oleh dokternya. Jadi kalau misalnya krim racikan dokter itu harus diberikan kepada pasien yang pasien itu sudah diperiksa kulitnya oleh dokter. Sudah dianamnesis atau misalnya sudah diwawancarai dengan tepat dan dengan teliti. Begitu. Karena sejatinya krim racikan dokter tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu kan bersifat personal ya Mbak ya. Harus melewati pemeriksaan dulu, ketemu sama dokternya, kayak gitu Mbak ya. Seperti itu. Dan juga itu skincare-nya nggak boleh dijual bebas tanpa melewati pemeriksaan dokter. Sedangkan yang kita temukan di lapangan, ada oknum-oknum yang dia mengatakan krim racikan dokter tapi dijual bebas. Nah itu. Gitu. Padahal kulit wajah kita kan beda-beda ya Mbak ya. Yang kulit si pasien A berjerawat, yang kulit pasien B itu kusam. Yang pasien kulit yang ketiga itu timbul flek ya Mbak ya, timbul melasma, timbul freckles dan lain-lain sebagainya. Tentunya setiap orang tuh beda-beda, itu harus diperiksa dulu oleh dokternya. Jadi jangan mudah tertipu atau percaya tergiur dengan tadi embel-embel krim racikan dokter tapi dijual bebas. Dan kita tidak tahu itu apotekernya siapa, dokternya siapa, apalagi ada embel-embel kulit akan menjadi putih instant glowing dalam waktu seminggu. Nah, itu pokoknya jangan percaya. Nah, itu tadi. Dan aku pengen nambahin juga ya Mbak ya, kalau apa sih yang krim-krim yang berbahaya itu, misalnya nih, yang ada kandungan hidrokinon, misalnya Mbak ya, dijual bebas hidrokinon, dijual bebas, habis itu juga ada kandungan merkuri. Nah, ada kandungan merkuri, habis itu ada perwarna K10, perwarna merah K10, hidrokinon ya, merkuri. Ataupun misalnya steroid. Karena bahan-bahan tadi kalau misalnya dijual bebas, tanpa adanya pemantauan oleh seorang dokter, itu bisa nyebabin timbulnya kerusakan yang cukup hebat ya Mbak ya, di wajah. Bahkan kalau misalnya ada merkuri, itu bisa menyebabkan kanker kulit, kanker melanoma, ya Mbak ya. Kalau ada skincare yang dia ada merkurinya itu bisa nyebabin melanoma ataupun kanker kulit. Lalu bisa, kalau misalnya ada hidrokinon yang dipakai dalam waktu yang berkepanjangan tanpa pemantauan oleh seorang dokter, itu bisa menyebabkan ochronosis atau flek yang sangat dalam. Dan itu sangat-sangat susah kita sembuhkan. Kayak gitu. Terus bisa menyebabkan gangguan fungsi hati, gangguan hepar ataupun gangguan fungsi hati, kayak gitu Mbak. Jadi itu sangat berbahaya ya Mbak ya, kayak gitu. Iya. Jadi ya. Seperti itu sih edukasi dari saya. Kan kalau misalnya teman-teman mau mengecek skincare yaitu BPOM atau enggaknya, silakan, bukan endorse ya Mbak ya. Cuman ini udah ada di App Store ataupun aplikasi Android. Kita download aja BPOM Mobile. BPOM Mobile itu aplikasi untuk mengecek skincare kita ini terregistrasi oleh BPOM atau tidak. Iya. Iya dok. Jadi sekali-sekali menggunakan internet ini untuk cek skincare ya dok ya. Jangan stalkin mantan. Jangan ngepoin mantan terus ya dok ya. Iya. Aduh, kalau mantan terus yang dikepoin nanti susah move on ya Mbak ya. Iya. Sekali-sekali kan kepoin skincare nggak salah ya dok ya. Nggak salah, benar. Jangan kepoin mantan terus udah punya cewek apa belum mantan gua gitu kan. Iya. Iya. Baik dok, terima kasih banyak ya dok ya, ini banyak banget informasinya dari dokter ini. Bener, terima kasih juga ya Mbak ya udah diundang.
ke Tribun Iya, Lampung. Luar makasih banyak biasa dokter banget juga sudah pokoknya. meluangkan waktunya dok ya. Kita janjian udah dari 2 minggu Iya. sebelumnya ini dok. Bener banget, ini Heeh. terencana banget pokoknya, dan alhamdulillahnya puji Tuhan kesampaian juga ya Mbak ya, terrealisasikan Iya juga. kesampean Heeh, juga. Nah, jangan kapok ya heeh. dok ya. Enggak kapok. Enggak. Iya. Iya. Baik dokter Agung, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya dok ya. Iya Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Iya. Oke. Dan Ya. baik Tribuners, setelah ini obrolan kita bareng dokter Agung. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Dadah.